Welcome to my YouTube channel Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot, dan kali ini untuk Sagittarius ya, di bulan Agustus 2020. Seperti biasa, general reading untuk asmara percintaan kamu. Jadi bisa cocok dan tidak cocok. Kalau memang pembacaan yang nggak cocok buat si Sagittarius, mungkin energi ini juga bisa kebolak-balik ya. Bisa ini pembacaan buat kamu ataupun orang yang kamu pikirkan pada saat ini. Dan buat kalian yang ingin konsultasi atau private reading, bisa lihat di bawah deskripsi judul. Di situ sudah aku taruh syarat-syaratnya bagaimana caranya untuk berkonsultasi sama aku, dan bisa lihat di bisa hubungin aku lewat Line ataupun Instagram ya. Jadi kalau kalian ingin konsultasi private, ingin menanyakan seseorang, atau kalian ingin menanyakan asmara, karir, keuangan, lihat di bawah deskripsi judul. Ya, syarat-syaratnya sudah ditaruh di situ, dan bisa hubungin aku sekali lagi ke Line ataupun Instagram. Sagittarius, di bottom of the deck ada Three of Cups. Di sini ada Eight of Wands. Oke. Aku ngerasa gini, ini memang energi dari fire sign ya, Aries, Leo, Sagittarius di sini. Yang dimana kamu ngerasa kamu lagi memikirkan seseorang ya, entah itu pasangan atau gebetan atau siapapun lah dia, atau mungkin kalian baru kenalan juga bisa, atau mungkin orang masa lalu juga bisa. Jadi kamu memikirkan seseorang ini, kenapa dia nggak bisa berubah gitu. Kayak sampai pada saat ini kamu masih mengkaji dia. Kenapa dia belum berubah? Kenapa dia masih sama dengan orang yang benar-benar nggak pernah konsisten, orang yang nggak pernah bisa dibawa ke serius misalnya. Karena aku ngelihat juga seseorang yang kamu pikirin ini masih mau sana sini. Dalam arti kata, dia belum mau yang settle gitu. Hubungan yang berkomitmen, hubungan yang settle tuh dia belum mau. Jadi masih mau kayak dekat sama si A, dekat sama si B, dekat sama si C, tapi belum tentu itu jadi komitmen buat dia. Jadi untuk orang seperti ini sebenarnya lebih bagus teman tapi mesra aja daripada pacaran. Apalagi suami istri, itu lebih nggak mungkin, karena akan buat kepala kamu juga jadi kayak orangnya cuman ngebebani hidup kamu. Karena kalau kamu pacar dia atau kalau kamu suami atau istrinya dia, kamu bakal terus-terusan kayak ngerasa dia nggak pernah setia. Karena orang ini masih mau gampang banget dekat sama orang, gampang dekat cewek, gampang dekat cowok gitu. Jadi itu akan buat kamu sulit untuk menjalani hubungan sama orang ini. Mendingan teman rasa pacar daripada pacar tapi diselingkuhin. Nah, contohnya kayak begitu. Dan aku nggak tahu kenapa hubungan ini kayaknya mungkin sudah ending, dan kamu masih kadang teringat-ingat ya, udah mungkin dulu aku sama dia sedekat ini, udah dikenali orang tua misalnya, dia udah kayaknya benar-benar udah komit untuk ke depan, tapi kok waktu berjalan dengan cepat banget dan semuanya tuh kayak berubah drastis, dan kamu merasa kayak nggak nyangka bisa seperti ini gitu hubungan kalian.
dan kamu berdoa supaya dia berubah, supaya dia bisa benar-benar punya kesadaran diri, ya. Kayak kamu ada meminta gitu ya, meminta sama Tuhan supaya dia ini bisa sadar, dia ini bisa berubah. Tapi memang orang ini itu arogannya cukup besar, dan kalau ngomong juga terkadang menyakitin. Ya, kalau misalnya lagi mungkin ada perdebatan, ngomongnya itu langsung kayak nyucuk gitu. Kayak lo langsung nyucuk kamu, dan kamu ngerasa ini orang kok begini sih gitu, toksik banget. Tapi di sini ada di Hero Pen juga. Mungkin juga di bulan Agustus dia kayak pengen minta maaf atau segala macem, tapi kamu ngerasa udah nggak bisa terima maaf lagi, udah nggak bisa terima dia lagi karena selalu berulang-ulang nih masalahnya. Dan kalaupun bukan orang di masa lalu, mau ini orang masa lalu atau tidak, kayaknya setiap kali kamu sama orang ini tuh dia selalu mengulangi hal yang sama gitu. Jadi kalau misalnya dia selingkuh itu udah bolak-balik, nggak akan pernah bisa berhenti. Makanya kamu berdoa di sini supaya dia punya kesadaran untuk berubah. Kamu pengen dia ada kesadaran, sadar sudah banyak menyakiti orang, sadar kalau udah makin dewasa harusnya berkomitmen, nggak sana sini lagi. Tapi dia belum bisa ke arah sana. Jadi setiap kali dia merasa dia punya komitmen, orang ini tuh gampang dekat sama wanita sama pria misalnya ya. Walaupun dia sudah berkomitmen sama kamu, dia bakal deket sama yang lain juga. Karena udah terbiasa gitu. Kalau kamu ngelarang orang ini, yang ada dia makin menjadi. Nah, itulah sebabnya kenapa setiap kali berhubungan dengan orang ini, dia melakukan hal yang sama. Tetap aja. Jadi intinya, walaupun kamu misalnya bersama lagi dengan orang ini, dia melakukan hal yang sama, tetap. Mau kamu bilang kayak konsekuensinya ada, kamu memang harus benar-benar berjanji atau dia harus janji sama kamu ngelarang dia ini itu, tetap aja dia melakukan hal yang sama. Jadi aku rasa hubungan ini juga kalau diterusin percuma, nggak akan kemana-mana juga, karena ya dia masih mau have fun sama hidupnya, sama pribadinya gitu loh, masih mau mengeksplor lah katakan ya. Dia masih mau mengeksplor, mau kenal sana sini sama wanita. Dia pengen kayak banyak mengenali kriteria dari wanita, banyak mengenali dengan karakter-karakter wanita yang mungkin belum dia temui. Jadi dia pengen banyak banget ketemu sama banyak wanita, banyak pria, dan dia pengen bebas. Intinya ingin mengeksplor dirinya untuk tetap bisa have fun. Jadi nggak mau hal-hal yang terlalu ribet. Kalau namanya hubungan berkomitmen kan pasti udah banyak beban, banyak omongan untuk planning ke depan. Tapi dia belum ada planning apa-apa sama kamu. Karena kalau dia buat satu planning untuk serius misalnya ya, tapi dia juga nggak tahu akan sampai kapan keseriusan itu dia capai. Karena ke depan juga dia nggak tahu harus seperti apa. Belum ada gambaran. Karena orangnya juga belum settle, mungkin dalam kerjaan dia belum baik, atau dalam keuangan dia juga belum baik. Jadi orang ini masih mengeksplor sana sini. Percuma kalau kamu hanya mengingat masa-masa indah kalian, kamu hanya mengingat padahal dulu sedekat ini loh gitu. Kok bisa sampai seperti ini sih dia, kok dia sanggup sih sama aku gitu misalnya. Percuma kamu mengkaji dia berulang-ulang, percuma. Karena intinya belum ada planning apa-apa di dirinya. Jadi kayak orang yang masih
bimbang tentang dirinya sendiri aja, bimbang apalagi untuk menghidupi anak orang. Nah, jadi artinya kenapa dia masih mau sana sini ya karena dia juga belum tahu hidup dia ke depannya bagaimana. Apalagi sama anak orang gitu loh. Untuk ngidupin dirinya sendiri aja dia bingung harus gimana. Oke, kita lihat ya Sagittarius di bulan Agustus. Oke, ada Nine of Wands, Page of Pentacles, The Hierophant seperti aku bilang tadi, The High Priestess, The Devil, Six of Swords, Two of Wands, Four of Wands, Ace of Swords, dan terakhir benar-benar Ten of Swords. Ujung-ujungnya bakal berakhir. Mau dipertahankan sekuat tenaga pun, atau dilanjutin atau dimulai lagi hubungannya, kalaupun yang misalnya masa lalu, ujung-ujungnya akan berakhir. Di sini ada The Chariot bottom of the deck-nya, sama Six of Cups. Mungkin orang di masa lalu ini, kalaupun dia orang masa lalu ya, mungkin orang di masa lalu ini mencoba untuk kayak ngubungin kamu lagi, atau pengen ngobrol lah, setidaknya pengen ngobrol aja lah gitu ya sama kamu. Tapi aku ngerasa obrolan ini juga nggak akan kemana-mana. Toh juga hubungan ini akan nggak ada ujungnya gitu. Makanya aku bilang dari awal, dia juga nggak tahu planning ke depan sama kamu seperti apa. Dan kalau diulangin lagi pun percuma, yang ada berantem pasti pisah lagi, kayak gitu sih yang aku lihat. Cuman kamu berharapnya suatu saat kamu bisa punya hubungan yang lebih stabil, kamu bisa ketemu sama orang sampai married, sampai menikah dengan orang itu. Tapi juga kamu nggak tahu harus sama siapa, ya kan? Kamu juga belum ketemu sama orang yang benar-benar pas di hati kamu. Karena di sini juga kamu ngerasa hubungan kamu dan dia banyak halangannya. Mungkin orang ini juga udah jauh ya. Beberapa dari kamu ada yang LDR, atau beberapa dari kamu dianya sudah pindah kota kerjaannya gitu. Jadi susah untuk ketemu, susah untuk jalan bareng lagi. Ya artinya memang ini tuh masa-masa kalian dipisahkan. Dan kalaupun kamu mengulang hal yang sama dengan orang ini, semuanya akan terulang lagi. Jadi hal-hal buruk itu akan terulang lagi sama kamu gitu. Karena masih energinya the devil dianya. Energi negatif dari dia itu masih ada. Belum bisa menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada masalah dia nggak peduli, dia kabur. Nah, artinya apa? Di sini ada The Hierophant sama Priestess, ada dua. Pakai intuition kamu. Ya, pakai kata hati kecil kamu, jangan dilawan. Kalau memang kalian tidak direstuin, mungkin dari keluarga, mungkin dari Tuhan ya, memang kalian sudah berbeda jalannya, ya sudah, jangan ditahan gitu. Perasaan ini tuh jangan ditahan, harus tetap sama dia, harus tetap mengulang hal yang sama, percuma. Akan ngebuang waktu kamu. Hanya mengingat masa lalu tuh hal yang menurut aku kayak cuma buang-buang waktu. Toh juga ujung-ujungnya bakal sama. Kalau diulangin lagi pun dia belum ada perubahan karena belum settle keadaannya. Dan dia pun mau lihat dirinya, belum tahu ke depannya seperti apa untuk dirinya sendiri loh. Nah, apalagi punya planning sama anak orang. Menghidupi dirinya sendiri aja dia belum tahu harus gimana, ke depannya bagaimana. Perubahan dirinya juga belum kelihatan misalnya. Apalagi menghidupi anak orang. Tentu dia belum bisa tanggung jawab. Makanya dia ini masih
kayak mau kenal sana sini aja sama orang lain, karena dia juga belum bisa menjanjikan sesuatu buat kamu. Dia belum bisa menjanjikan oke, kita menikah tahun depan, udah pasti enggak. Dia nggak menjanjikan itu. Nah, kamu yang mungkin sudah ngarep-ngarep. Makanya aku bilang percuma sih buang-buang waktu untuk mengharapkan sesuatu yang dia aja nggak tahu harus sampai kapan dia seperti itu. Sedangkan kamu mengharapkan dia berubah, dia sadar, dia nggak selingkuh segala macem. Toh juga ke depannya dia belum tahu dia bagaimana. Jadi percuma kamu ulang pun hubungan ini, dia akan tetap sama. Sebelum dia benar-benar stabil dalam kehidupannya dan sebelum dia tahu apa yang akan dia lakukan ke depannya. Kalau dia sudah merasa settle, hidupnya udah seimbang, udah enak, pasti dia punya planning. Tapi kalau ini aku rasa dia belum ada planning apapun. Jadi percuma untuk diseriusin. Kamu bakal kayak unrequited love. Jadi kayak cinta bertepuk sebelah tangan doang. Mungkin dia punya rasa, tapi tetap aja kalau diselingkuhin kan gak enak gitu ya. Oke, segitu aja buat kamu Sagittarius. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.